Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kaidah yang selanjutnya, yakni kaidah yang keempat. Langsung saja, idza istama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa sabaqat ihdahuma bisukun. Jadi apabila wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan sukun, ubdilatil wawu ya'an, maka wawunya diganti dengan ya. Wa udgimatil ya'u ulah fissaniyati. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua. Nahwu mayitun, seperti contoh mayitun aslu maywitun, wa marmiyun aslu marmuyun. Langsung saja hafalkan contohnya. Jadi mayitun itu asalnya maywitun. Ada ya dan wawu di situ kumpul pada satu kalimat. Nah, dan salah satunya didahului dengan sukun, yakni ya sukun itu maywitun. Maka wawunya diganti dengan ya. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua. Ini pengidghaman, yakni ketika ada dua huruf yang sama, yang satu disukun dulu baru diidghamkan. Ya. Jadi kalau misalnya di sini maywitun, wawunya diganti dengan ya menjadi mayyitun. Terus ya yang pertama itu diidghamkan pada ya yang kedua menjadi mayyitun. Contoh lagi, marmiyun asalnya marmuyun, terus wawunya diganti dengan ya. Berhubung ya di sini menuntut harokat sebelumnya dibaca kasrah, maka menjadi marmiyun. Lalu diidghamkan ya yang pertama ke ya yang kedua menjadi marmiyun. Jadi praktek i'lalnya, mayitun asalnya maywitun, mengikuti wazan fa'ilun. Wawu diganti dengan ya karena berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan sukun, maka menjadi mayyitun. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua karena satu jenis ya, maka menjadi mayyitun. Marmiyun juga seperti itu. Marmiyun asalnya marmuyun, mengikuti wazan maf'ulun, dia isim fa'il, isim maf'ul. Wawu diganti ya karena berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan sukun, maka menjadi marmuyun ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya ketika ketika ada ya yang sukun itu menuntut huruf sebelumnya dibaca kasroh. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua karena satu jenis, maka menjadi marmiyun. Cukup dihafalkan contohnya. Terus kaidah yang keempat. Terus kaidah yang kelima, idza tatarofatil wawu wal ya'u. Apabila ada wawu atau ya yang menempati ujung akhir kalimat. Tatarof itu ujung. Wa kanata madmumatan, dan mereka berharokat dhammah. Uskinata, maka disukunkan. Nahwu yakzu, seperti contoh yakzu asluhu yakzu, asalnya yakzu. Wa yarmi asluhu yarmiyu, asalnya yarmiyu. Langsung saja contohnya diingat-ingat. Yakzu itu asalnya yakzu. Nah, yarmi asalnya yarmiyu. Praktek i'lalnya yakzu asalnya yakzu, mengikuti wazan yaf'ulu. Wawu di ujung akhir kalimat berharokat dhammah, maka disukun menjadi yakzu. Yarmi aslinya yarmiyu, mengikuti wazan yaf'ulu. Ya di ujung akhir kalimat berharokat dhammah, maka disukunkan menjadi yarmi. Perhatian pada lafal gozin. Gozin di sini asalnya goziwun, mengikuti wazan fa'ilun. Wawu diganti dengan ya karena jatuh sesudah harokat kasroh, maka menjadi goziyun. Kemudian ya yang disukunkan karena beratnya harokat dhammah atas ya, maka menjadi gozin.
kemudian ya dibuang untuk menolak bertemunya dua rokat yang mati, yaitu ya dan tanwin, menjadi gozin. Sarin aslinya sariyun, mengikuti wazan fa'ilun, ya disukunkan karena beratnya harokat domah atas ya maka menjadi sarin, kemudian ya dibuang untuk menolak bertemunya dua mati. Jadi tanwin dan huruf mati itu tidak boleh bertemu ya, litiko isakinen, bertemunya dua huruf mati, maka menjadi sarin. Kemudian kaidah yang keenam, idza waqa'atil wawu rabi'atan fasoidan fitorofi. Jadi ketika ada wawu jatuh pada posisi 4 ya, posisi 4 atau lebih ya, yang di ujung artinya di lam fi'il urutan keempat atau lebih, walam yakun maqoblaha madmuman, dan lafal atau kata sebelumnya tidak dibaca dhammah, ubdilat ya'an, maka wawu tersebut diganti ya. Contohnya nahwu yardo, seperti contoh yardo, wayakwa, dan contoh yakwa. Asluhuma, asal keduanya itu yardowu wayakwawu. Nah, yardowu wayakwawu itu ada wawu jatuh ke urutan keempat. Nah, dan harokat sebelumnya tidak dibaca dhammah, maka diganti dengan ya. Nah, menjadi yardo yu. Nah, kok yardo yu? Tadi contohnya yardo. Nah, makanya kita diiklal supaya kita paham ya, dihafalkan contohnya. Yardo asluhu yardowu, aslinya yardowu, ala wazni atau mengikuti wazan yaf'alu, diganti wawu diganti menjadi ya karena jatuh pada urutan keempat dan lafal atau huruf sebelumnya tidak dibaca dhammah, maka menjadi yardoyu. Nah, yardoyu ini kena kaidah yang pertama. Apa itu? Ada wawu atau ya yang jatuh setelah harokat fathah pada satu kalimat, maka diganti menjadi alif. Fa'ubdilatil ya'u alifan, maka diganti dengan alif ya, karena jatuh setelah harokat fathah dalam satu kalimat, maka menjadi yardo. Nah, sebenarnya iklal ya. Sebenarnya iklal ini saling berkaitan antara satu dengan satu yang lainnya. Nah, ini berarti pada kata yardo dia terkena iklal kaidah 6 dan juga terkena kaidah pertama. Pada kasus yakwa juga seperti itu. Yakwa aslinya yakwawu ya. Terus mengikuti wazan yaf'alu, karena wawu itu berada di urutan keempat dan sebelumnya tidak dibaca dhammah, maka diganti dengan ya menjadi yakwayu. Nah, ada kaidah lagi, ada wawu atau ya yang jatuh ya setelah harokat fathah dalam satu kalimat, maka diganti dengan alif, maka menjadi yakwa. Contoh lagi ya, mu'ton aslinya mu'towan, dia mengikuti wazan muf'alan, wawu diganti ya karena jatuh setelah urutan keempat ya, dan kata atau huruf sebelumnya tidak dibaca dhammah, maka menjadi mu'toyan. Kemudian ya-nya diganti alif. Kenapa ya-nya diganti dengan alif? Karena terkena kaidah yang pertama, apa? Dia jatuh setelah harokat fathah pada satu kalimat. Nah, ketika dia diganti alif, maka akan terjadi iltika usakinan, bertemunya kedua huruf yang mati, yakni alif dan tanwin, maka menjadi mu'ton. Terus lalu alifnya dibuang, daf'an litiko isakinani. Mu'ton itu adalah hasil dari mu'towan menjadi mu'toyan ya, dan ya-nya diganti alif. Berarti kan ada dua alif ya, alif dan tanwin, mu'ton gitu kan. Terus lalu alifnya dibuang, daf'an litiko isakinani, menjadi mu'ton.
Cukup diingat-ingat contohnya. Ya seperti yang saya bilang, kalau tidak hafal kaidahnya cukup dihafal contohnya dan perubahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.